warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya Vinda Badria dan Tanita Anggun Saputri akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah psikologi belajar yang diampu oleh Ibu Dr. Saidah MPD. Cikidat. Apa yang dimaksud dengan psikologi belajar? Apa manfaat mempelajari psikologi belajar? Yang dimaksud dengan psikologi belajar yang telah dipaparkan sebelumnya, psikologi tersendiri terbagi dari dua kata. Yang pertama psiko dan logi. Kata psiko yang artinya jiwa dan logos ataupun logi itu artinya ilmu. Jadi psikologi adalah pelajaran yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan. Kemudian psikologi belajar adalah mengupas cara individu dalam mempelajari sesuatu ataupun mengupas cara individu dalam belajar. Saat mempelajari psikologi belajar ialah ilmu yang memberikan wawasan kepada guru dan calon guru mengenai anak didik dan cara belajarnya. Hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas belajar yang semuanya itu penting untuk diketahui guru dan calon guru yang besar manfaatnya bagi kepentingan pembelajaran di sekolah. Metode apa saja yang dapat digunakan ataupun diterapkan pada psikologi belajar? Metode yang dapat digunakan yaitu metode eksperimen, metode genetik, metode observasi, metode tes, metode klinis atau riwayat hidup. Mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Karena perkembangan dan belajar saling mempengaruhi dalam perkembangan anak, baik dari segi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tumbuhan dan perkembangan anak itu dipengaruhi oleh pembawaan orang tua dan juga tempat di mana dia belajar ataupun di tempat di mana lingkungan dia belajar. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan tidak bisa dipisahkan karena mereka saling mempengaruhi. Contohnya saja, misalkan pertumbuhan anak ataupun perkembangan anak yang terhambat, maka proses belajarnya pun akan terhambat. Apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Belajar merupakan suatu proses di mana perubahan tersebut dalam bentuk perubahan peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan kemampuan, peningkatan daya pikir, peningkatan kemampuan, peningkatan pemahaman sikap, dan seperti kemampuan lainnya. Ciri-cirinya terjadi secara sadar dan bertujuan serta berarah. Pada pembelajaran tema anggota keluargaku, kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Jenis belajar apa saja yang dapat dilaksanakan siswa tersebut? Menurut saya, aktivitas yang dapat dilakukan yaitu belajar komunikasi dengan keluarga. Contohnya berhitung anggota keluarga yang ada di rumah dan berkomunikasi secara baik kepada keluarga sehingga anak dapat sekaligus belajar menghitung. Selain itu, jenis belajar moral juga ada pada aktivitas anak di keluarga. Contohnya siswa diajarkan untuk jujur dalam mengerjakan apapun, termasuk dalam belajar, dan yang terakhir siswa bisa belajar agama dari tugas tentang anggota keluargaku. Contohnya ibu yang mengajar mengaji sehabis sholat maghrib. Aktivitas belajar yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam hal tema keluargaku ialah dapat mendengarkan, membaca, memandang, mengingat, dan juga dapat pula kita sebagai guru untuk mempraktekkan ataupun mencontohkan kepada peserta didik bagaimana sih cara yang baik untuk berkomunikasi terhadap orang yang lebih tua, untuk berkomunikasi yang baik dengan saudara ataupun saudari yang lebih muda. Kemudian jenis belajar yang dilakukan adalah jenis belajar sosial, yang mana kita melatih kepekaan peserta didik terhadap lingkungan sosialnya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Cukup sekian dari video kami kali ini, baik dari saya Vinda Badria ataupun Dan Tanita Anggun Saputri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun jawaban yang masih kurang. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.